5, 4, 3, 2, 1. Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan mengulas secara menyeluruh perjalanan Shin Tae-yong dalam menangani timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan, bukanlah nama yang asing bagi penggemar sepak bola. Dikenal karena kecerdasannya dalam permainan dan dedikasinya terhadap pengembangan tim, Shin Tae-yong telah menjadi figur sentral dalam perjalanan timnas Indonesia. Dengan sejumlah prestasi di bawah sabuknya, dia telah membawa angin segar dan harapan baru bagi masa depan sepak bola tanah air. Seorang arsitek sepak bola yang lahir pada 11 April 1970. Sebelum terjun ke dunia kepelatihan, Shin Tae-yong memiliki karir sebagai pemain sepak bola. Namun, namanya lebih dikenal melalui kesuksesannya sebagai pelatih. Puncak keberhasilan Shin Tae-yong terjadi saat ia menangani tim nasional Korea Selatan pada Piala Dunia FIFA 2018. Meskipun Korea Selatan tidak lolos ke babak 16 besar, penampilan mereka di turnamen tersebut mencuri perhatian dunia karena berhasil mengalahkan juara Piala Dunia FIFA 2014 yaitu Jerman dengan skor 2-0. Sebagai pelatih, Shin Tae-yong dikenal dengan pendekatannya yang taktis, pemahaman yang mendalam tentang permainan, dan kemampuannya memotivasi pemain. Setelah periode di Korea Selatan, Shin Tae-yong kemudian menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Perannya di Indonesia membawanya menghadapi berbagai tantangan, dan para penggemar sepak bola Indonesia sangat menantikan kontribusinya untuk mengembangkan prestasi sepak bola di negara ini. Awal kepemimpinan Shin Tae-yong di timnas Indonesia menjadi perhatian besar publik dan peminat sepak bola di tanah air. Pada awalnya, reaksi publik terhadap pengangkatan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada akhir bulan 2019 cukup bervariasi. Mulai dari antusiasme yang positif, sebagian besar penggemar sepak bola Indonesia menyambut kedatangan Shin Tae-yong dengan antusiasme positif. Mereka melihat pengalaman internasionalnya, terutama dalam membawa timnas Korea Selatan ke Piala Dunia FIFA 2018 sebagai modal kuat. Antusiasme ini tercermin dalam berbagai media sosial dengan banyaknya dukungan dan harapan tinggi terhadap perubahan positif yang bisa dia bawa. Kedua, harapan yang tinggi. Sebagai pelatih yang memiliki rekam jejak di level internasional, harapan terhadap Shin Tae-yong sangat tinggi. Para penggemar dan sejumlah elemen sepak bola nasional mengharapkan bahwa kepemimpinannya akan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih baik, baik dalam kualifikasi Piala Dunia maupun turnamen regional seperti Piala AFF. Kemudian adanya tantangan linguistik dan adaptasi. Salah satu tantangan awal yang dihadapi Shin Tae-yong adalah bahasa. Meskipun memiliki interpreter, komunikasi yang efektif dengan pemain, staf, dan media lokal memerlukan waktu adaptasi. Namun, dia secara aktif terlibat dalam pembelajaran bahasa Indonesia, menunjukkan keseriusannya untuk terlibat sepenuhnya dalam lingkungan kerja baru. Dan yang terakhir yaitu proyek rekonstruksi tim. Seiring dengan kedatangan Shin Tae-yong, terjadi proyek rekonstruksi timnas Indonesia. Dia membawa perubahan dalam strategi permainan, taktik, serta fokus pada pengembangan pemain muda. Ini menciptakan ekspektasi bahwa perubahan signifikan akan terjadi dalam jangka panjang, dan kesabaran diperlukan untuk melihat hasil positif dari transformasi tersebut. Perubahan taktik yang diterapkan oleh Shin Tae-yong dalam kepemimpinannya di timnas Indonesia mencakup berbagai aspek permainan, mulai dari strategi serangan, sistem pertahanan, hingga peran pemain di lapangan. Pertama, penekanan pada penguasaan bola dan kombinasi cepat. Shin Tae-yong membawa pendekatan permainan yang lebih terorganisir dan memiliki penguasaan bola yang lebih baik. Timnas Indonesia di bawah arahannya seringkali berfokus pada serangan balik cepat dan kombinasi bola yang efisien. Kedua, peran intensif pemain sayap. Ada peningkatan peran pemain sayap dalam sistem permainan. Shin Tae-yong lebih suka menggunakan lebar lapangan untuk menciptakan peluang. Pemain sayap diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi ruang di sisi lapangan,
memberikan variasi serangan yang lebih baik. Ketiga, tekanan tinggi dan pressing agresif. Shin Tae-yong memperkenalkan strategi tekanan tinggi di seluruh lapangan, memaksa lawan untuk membuat kesalahan di area berbahaya. Pressing agresif ini menjadi ciri khas permainan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Keempat, rotasi pemain dan pemahaman taktis. Ada peningkatan rotasi pemain dalam berbagai posisi untuk menjaga kebugaran dan memperkuat adaptasi terhadap taktik lawan. Shin Tae-yong bekerja keras untuk meningkatkan pemahaman taktis para pemain, memastikan bahwa mereka memahami peran dan tanggung jawab masing-masing di dalam sistem permainan. Terakhir, peningkatan pertahanan dan soliditas tim. Fokus diberikan pada pertahanan yang lebih solid dan disiplin. Timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong terlihat lebih baik dalam menutup ruang, menghadang serangan lawan, dan mengoptimalkan kinerja kiper. Dengan peningkatan tersebut, Shin Tae-yong berhasil membawa perubahan yang nyata dalam gaya bermain dan kualitas permainan timnas Indonesia, membentuk tim yang lebih kompetitif dan menjanjikan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, timnas Indonesia berhasil mencapai sejumlah pencapaian signifikan dalam berbagai kompetisi kualifikasi. Langkah-langkah krusial yang diambilnya mencakup strategi taktis yang matang dan pengelolaan tim yang efektif. Pada fase kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022, Shin Tae-yong mengawali perjalanannya dengan evaluasi mendalam terhadap pemain-pemain potensial dan kekuatan tim. Taktik yang dioptimalkan untuk setiap pertandingan menjadi landasan, dengan penekanan pada kombinasi serangan cepat dan pertahanan yang solid. Pada pertandingan grup kualifikasi Piala Asia 2023, langkah krusial lainnya yang diambil oleh Shin Tae-yong adalah memfokuskan upayanya pada pembangunan chemistry dan komunikasi di lapangan. Dengan merotasi pemain secara bijak, ia menciptakan kedalaman skuad dan memberikan kesempatan bermain kepada pemain muda, merangsang persaingan internal. Fokusnya yang tajam pada peningkatan mentalitas tim juga menjadi kunci, dengan upaya membentuk sikap positif dan ketahanan mental dalam menghadapi tekanan dan ekspektasi tinggi. Strategi rotasi pemain dijalankan dengan cerdas untuk menjaga kebugaran selama jadwal yang padat dalam kualifikasi. Shin Tae-yong terus mengidentifikasi dan mengatasi tantangan, melakukan analisis mendalam terhadap setiap pertandingan untuk memperbaiki kinerja individu dan tim. Puncak dari langkah-langkah krusial ini tercapai dengan berhasilnya timnas Indonesia meraih hasil positif dalam kualifikasi Piala Asia 2023. Pencapaian ini mencerminkan tidak hanya keunggulan taktis Shin Tae-yong, tetapi juga kemampuannya dalam membentuk tim yang tangguh, adaptif, dan siap bersaing di tingkat internasional. Kemudian, pada kualifikasi Piala Asia 2023, timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong meraih hasil yang lebih positif, terlebih lagi mampu lolos hingga babak 16 besar dan tentunya tim termuda dalam ajang Piala Asia tersebut dengan rata-rata usia 24,33 tahun. Sungguh prestasi yang luar biasa, bukan? Selain itu, prestasi di berbagai piala-piala regional seperti kompetisi AFF menjadi bagian penting dari perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Meskipun piala-piala ini biasanya bersifat persiapan dan uji coba, pencapaian positif dapat memberikan kepercayaan diri dan momentum positif untuk tim. Transformasi mentalitas dan kedisiplinan para pemain juga menjadi fokus Shin Tae-yong. Upaya membentuk sikap positif dan ketahanan mental dalam menghadapi tekanan dan ekspektasi tinggi adalah aspek krusial dari kepemimpinannya, membangun fondasi bagi perkembangan jangka panjang timnas Indonesia. Dengan kerja kerasnya, ia berhasil menunjukkan keberhasilannya dalam menghadapi tantangan dari tim-tim kuat di kawasan Asia Tenggara. Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia telah menghadapi sejumlah kritik dan tantangan selama kepemimpinannya. Beberapa kritik mungkin berfokus pada hasil yang tidak konsisten dari timnas Indonesia di bawah arahannya. Meskipun telah terjadi peningkatan performa, beberapa hasil pertandingan yang kurang memuaskan bisa menjadi sumber kritik dari sebagian pihak. Selain itu,
Tantangan bahasa dan komunikasi mungkin memunculkan kritik terkait efektivitas komunikasi dengan pemain dan staf. Meskipun Shin Tae-yong telah berupaya untuk mempelajari bahasa Indonesia, rotasi pemain yang dilakukan olehnya juga mendapat sorotan, dengan beberapa kritikus menilai bahwa terlalu banyak perubahan dalam susunan pemain dapat menghambat pembentukan stabilitas tim. Namun, di tengah kritik ini, Shin Tae-yong telah menanggapi dengan sikap profesional dan tekad untuk terus memperbaiki performa tim. Respon positifnya terhadap kritik menunjukkan komitmen untuk terus berkembang dan membawa timnas Indonesia menuju prestasi lebih tinggi, memahami bahwa setiap kritik adalah peluang untuk pembelajaran dan perbaikan. Piala-piala regional yang diikuti menjadi ajang di mana Shin Tae-yong berhasil mengevaluasi potensi dan kelemahan timnas Indonesia, serta mengimplementasikan perubahan yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa perjalanan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia menghadirkan berbagai dinamika. Meskipun menghadapi kritik terkait hasil tidak konsisten dan tantangan komunikasi, Shin Tae-yong menunjukkan dedikasi dan respon positif terhadap perbaikan. Transformasi taktik, fokus pada mentalitas tim, dan upaya pembangunan tim yang kompetitif adalah sebagian dari pencapaian yang telah dicapainya. Meski masih terus berkembang, Shin Tae-yong membawa harapan baru bagi masa depan sepak bola Indonesia. Bukan hanya level Asia Tenggara, tetapi di bawah kepemimpinannya tim nasional sekarang berada pada level Asia yang mampu bersaing dengan tim-tim Asia lainnya lewat permainan yang ciamik. Kritik dan tantangan baginya menjadi sebuah batu loncatan untuk menuju kesuksesan yang lebih besar. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk berbagi pendapat dan pandangan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa pada video berikutnya.